Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfanuddin Ibnu Mujad dengan NIM 241060600036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang sudah saya buatkan untuk tugas praktikum pemrograman komputer modul 4 gitu. Jadi di dalam program ini nantinya saya akan membuat sebuah bar chart atau sebuah chart, sorry, bukan bar, dimana chartnya itu ada tiga. Yang pertama ada bar chart, kemudian pie chart, kemudian juga satu lagi adalah line chart. Nah, oke, mungkin langsung aja kita ke penjelasan dari program yang udah saya buat. Yang pertama di sini itu kita jelasin juga kemarin tentang data frame, dimana kemarin kan udah dijelasin juga untuk data frame itu. Jadi secara umum dalam program yang udah saya buat ini, data frame-nya itu dia nanti akan menyimpan untuk input user untuk pembeliannya. Jadi dia akan menyimpan pembelian user yang baru, dan juga dia akan menampilkan data frame yang lama. Misalkan untuk data frame yang lama itu ada ini, misalkan ini. Jadi dia akan menampilkan data transaksi yang kemarin terjadi. Ada misalkan dari mulai Zaki sebagai pembeli pertama di tanggal ini, sampai kemudian si pembeli yang namanya Ahyar di tanggal ini. Jadi dia akan menampilkan semua data itu. Kemudian dia juga akan menambahkan data terbaru ketika user menginputkan data pembeliannya, kayak gitu. Oke, langsung saja kita mulai untuk bar chartnya. Nah, bar chart yang pertama itu di sini kita membuat print kolom yang tersedia, di mana dia akan menampilkan kolom dari data frame transaksi pelanggan. Jadi dia nanti akan menampilkan kolom yang ada di data frame transaksi pelanggan itu apa aja. Misalkan kayak ini, contohnya ini. Nah, kolom yang tersedia itu adalah nama pelanggan, daftar barang, total belanja, diskon, total bayar, dan juga tanggal pembelian. Jadi dia akan menampilkan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat dua variabel. Variabel ini nantinya akan digunakan untuk membuat sumbu X dan Y di bar chartnya. Sumbu X-nya itu adalah semua barang atau daftar barangnya, dan sumbu Y itu adalah jumlah pembelian dari barang-barang itu tadi. Dimana untuk semua barang itu dia akan mengambil kolom daftar barang dari data frame transaksi pelanggan ini, kemudian dia men-split. Nah, split ini tujuannya apa? Karena alasannya itu karena di dalam kolom daftar barang itu formatnya masih seperti ini, nugget. Jadi dia masih sebuah string panjang. Nah, dia dibuat split itu untuk memisahkan tiap-tiap orangnya. Misalkan si Ahyar ini pembeliannya ini, jadi dia pisahkan jadi satu buah list. Nah, Ahyar itu pembeliannya satu list, Z itu ini, Benny ini, kayak gitu. Nah, kemudian setelah di split menjadi satu buah list tiap satu orang, kemudian dia disum atau dijumlahkan lagi menjadi satu buah string panjang. Jadi fungsinya sum itu dia nanti akan menjumlahkan dari awal pembelian dari orang pertama sampai ke orang yang terakhir kali melakukan pembelian. Jadi dia akan menjumlahkan si daftar barangnya itu. Dia akan jumlahkan jadi satu string, satu list, kayak gitu. Nah, kemudian jumlah produk. Nah, jumlah produk ini dia akan menghitung dari semua barang yang udah dibuat udah dibuat list tadi. Makanya di sini saya pakai pandas.series atau pd.series. Kemudian dia menggunakan fungsi counter. Counter ini untuk menghitung semua barang. Oke, kemudian di sini kita setelah membuat yang awal tadi, membuat variabel X dan Y-nya, kita di sini akan membuat sebuah figur dan axis atau gambar, dan juga ukurannya itu berapa. Nah, gambar ini ukurannya itu adalah 8 kali 5 inch, dimana kita menggunakan PLT ini matplotlib dan subplot dengan figure size atau fixed size sebesar 8,5 atau 8 kali 5 inch. Nah, kemudian di sini kita membuat diagram batangnya, di mana bars sama dengan AX atau aksesnya, dan juga akses.bar. Kemudian jumlah produk .index itu adalah sumbu X-nya,
koma jumlah produk dot values itu sumbu y-nya dengan color sky blue. Nah, color ini bisa kita ubah-ubah, misalkan jadi hitam, jadi putih, kayak gitu, bebas. Kemudian di sini kita menambahkan angka di atas bar. Jadi setelah si diagram batangnya tadi terbentuk, untuk memvisualisasikan atau interpretasi itu kita perlu angka di atas bar chartnya itu tadi. Nah, caranya pakai ini, ax.bar underscore label, di mana kita memberikan label atau memberikan angka di atas di atas bar chartnya itu, di mana di sini juga ada sebuah perulangan for v in jumlah produk dot values. Jadi jumlah produk dot values ini tadi kan adalah sumbu y-nya ya. Jadi dia nanti akan menampilkan tinggi dari si bar chartnya itu pakai sumbu y-nya ini, gitu. Jadi for v in jumlah produk dot values itu untuk menambahkan atau menampilkan tinggi dari tiap barnya. Kemudian padding sama dengan 3. Padding ini untuk mengatur jaraknya itu biar nggak terlalu dekat. Kemudian di sini cuman tinggal kita ngasih judul dan labelnya aja. Set title ini untuk judul. Jadi nanti judulnya itu adalah bar chart untuk jumlah produk terjual, dengan sumbu X-nya itu adalah nama produk, dan sumbu Y-nya itu adalah jumlah penjualannya. Nah, kemudian di sini ini biar rapi aja sih, kita pakai matplotlib terus xtick dengan rotation yang 45 dan hanya right. Kemudian ini untuk menampilkan itu di bawah, di show nanti di paling bawah. Kemudian di sini kita next buat pie chartnya. Nah, pie chart ini yang pertama kita adalah menghitung jumlah diskon yang muncul. Jadi karena pie chart itu nanti untuk menghitung jumlah diskon, maka kita perlu menghitung berapa kali diskon tiap jenis diskon ini muncul. Caranya itu adalah pakai pandas. Caranya sama kayak yang di atas tadi, yang jumlah produk, dimana dari transaksi pelanggan ini kita akan menampilkan kolom diskon, kemudian kita menghitung diskon apa aja yang ada di dalam kolom diskon itu, misalkan 5%, 15%, 10% gitu. Dia akan menghitung semua diskon yang ada di dalam kolom diskon tadi dari data frame transaksi pelanggan. Terus kita membuat figure dengan fixed size-nya 6x6. Kemudian yang paling utama adalah kita membuat plot untuk pie chart-nya, di mana jumlah diskon dot values. Nah, jumlah diskon dot values ini adalah jumlah diskonnya. Jadi nanti dari sini itu dia akan menampilkan ini kayak semacam bahasanya itu frekuensi. Jadi frekuensi seberapa sering diskonnya itu muncul. Jadi kalau yang jumlah diskon ini tadi untuk menampilkan semua diskonnya, misalkan dari awal penjualan sampai penjualan terakhir itu jumlah diskonnya berapa, ditampilkan semua itu di situ. Nah, kemudian jumlah diskon dot values. Nah, ini tujuannya untuk menghitung frekuensinya. Jadi kan diskonnya itu kan ada 2, 5% sama 10%. Nah, dia akan menghitung frekuensi yang 5% berapa, 10%-nya berapa. Kayak gitu. Terus setelah itu kita memberikan label untuk pie chart-nya itu namanya adalah jumlah diskon dot index. Nah, kemudian auto PCT ini adalah untuk memberikan persen. Jadi kan diskonnya itu kan harus berupa persen ya. Jadi nanti biar terlihat tuh diskonnya itu 5%, 15%, 5% atau 10% gitu. Kemudian start angle sama dengan 90 itu kita memulainya itu dari 90, angle 90. Dan ini untuk mengatur warnanya. Kemudian ini sama, kita juga menambahkan judul untuk pie chart kita, namanya itu persentase jenis diskon pada transaksi, kayak gitu. Kemudian nextnya adalah yang terakhir, yaitu line chart. Nah, line chart ini tujuannya untuk menampilkan data penjualan tiap harinya, kayak gitu. Oke, yang pertama itu adalah kita mengambil tanggal pembelian dari data frame transaksi pelanggan. Nah, setelah kita ambil kolom tanggal pembelian ini, kita set dia menjadi bentuk datetime ke dalam format datetime, karena kan awalnya masih sebuah string kayak gini ya, dia nggak bisa diproses sama Python, masih kayak gini. Kita ubah ke dalam format
date time. Jadi kita pakai pandas pd to date time untuk mengubah formatnya itu tadi. Kemudian yang kedua, setelah diubah, kita cuman mau tanggalnya aja. Jadi kan ini tadi masih ada waktunya sama tahunnya. Sorry, waktunya. Nah, kita cuman mau tanggalnya aja. Jadi di sini kita pakai transaksi pelanggan di t.date. Jadi yang dari kolom tanggal pembelian tadi, dari data frame transaksi pelanggan, kita cuman mau ambil tanggalnya aja. Oke, kemudian penjualan harian sama dengan transaksi pelanggan dot group by tanggal total bayar dot sum. Nah, ini artinya apa? Di sini itu kita menggabungkan antara tanggal dan juga total bayar. Jadi nanti misalkan nih di tanggal ini di tanggal 14 Oktober 2025 itu total bayarnya itu berapa? Kemudian di tanggal 23 Oktober itu jumlah penjualannya itu berapa. Jadi kita menggunakan sum untuk menjumlahkan itu semua. Dan juga kita menggunakan group by untuk menghubungkan antara tanggal dan juga total bayar. Kemudian di sini juga sama, kita menggunakan fixed size untuk menentukan ukuran gambarnya. Kemudian plt plot ini juga untuk menentukan sumbu x dan sumbu y-nya. Di mana sumbu x-nya ini tadi adalah penjualan harian dot index, kemudian sumbu y-nya itu penjualan harian dot values, di mana yang sumbu x-nya itu adalah tanggal, kemudian sumbu y-nya itu adalah total penjualan. Nah, di sini juga kita cuma tinggal memberikan title dan juga memberikan label untuk sumbu x dan sumbu y-nya. Kemudian di sini juga ada satu perulangan for loop di mana for x, y in zip. Nah, zip ini tujuannya untuk menggabungkan antara yang tanggal dan juga penjualan harian atau total penjualannya tadi. Jadi dia nanti digabungkan kayak gitu. Kemudian plt text x, y ini tujuannya untuk memberikan koordinat x untuk yang tanggal, yang indeks, kemudian y untuk values atau total penjualannya. Dan juga di sini saya menambahkan f-string di variabel y-nya. Jadi biar nanti total penjualannya itu ada tulisan rp-nya. Jadi di sini saya pakai f-string. Dan ini selanjutnya adalah cuma tinggal merapih-rapihkan biar dia lebih rapi aja gitu. Pie chartnya. Sorry. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih telah menonton dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.